wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji kepunyaan Allah, Zat yang maha mulia, maha bijaksana, Zat yang tiada terkira semua nikmat-nikmatnya, tiada terhingga karunia-karunianya. Semoga Allah izinkan kita terus jadi hamba yang istiqomah sampai nanti kita diwafatkan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Jamaah sekalian dirahmati Allah, karena ini sudah masuk waktu jelang maghrib atau lebih daripada asar, maka saya mengajak diri saya dan semua pemirsa di rumah ataupun hadirin yang hadir di BB Resto Meeting Hall, mari kita sama membaca Sayyidul Istighfar yang kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore, wafat dia sebelum pagi, maka Allah catat dia sebagai penghuni syurganya Allah. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sahabat di rumah, kalau mungkin ada yang sama kitabnya, silakan dibuka halaman ke 264, kitab Adabul Mufrad atau Al-Adab Al-Mufrad. Jadi hadirin, kali ini kita masuk ke bab tertawa dan putus asa. Ini tema besar kita adalah tentang tertawa dan putus asa. Adabul Mufrad di bab yang ke 126 hingga seterusnya, di halaman ke 264 hingga seterusnya, sesuai dengan kemampuan kita untuk kita bahas. Manusia hidup gak lepas dari tawa, kadang mereka tertawa, dan gak lepas juga dari sedih, kadang mereka mengekspresikan kesedihannya dengan nangis. Ada di antara manusia bahkan sedih itu nangis, bahagia pun juga nangis. Jadi nangis gak melulu tentang kesedihan, tapi kadang nangis juga ada nangis bahagia. Seperti misalkan nangis ketika kita melihat Baitullah Ka'bah, melihat Masjid Nabawi Madinah, itu kadang nangisnya nangis bahagia. Tapi di sini kita mau angkat tema adalah tentang bagaimana kebiasaan keseharian Nabi dan apa yang sering Nabi utarakan supaya kita bisa mengamalkannya. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia bersabda, aqillat dhahik, kata Rasulullah. Kalimat pertama, aqillat dhahik, jangan banyak tertawa. Aqil, sedikitkan, dhahik, tertawamu. Jadi perintahnya Nabi yang pertama, aqillat dhahik, sedikitkan tertawamu. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, karena banyaknya tertawa, tumitul qalb, membuat hati kita jadi mati. Ada 5 hal yang saya rangkum, kenapa kita kok disuruh oleh Nabi kurang-kurangi banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, karena terlampau banyak tertawa hati kita jadi mati. Poin yang pertama tentang hadis Bukhari ini, Nabi tidak pernah melarang tertawa. Nabi nggak pernah larang umatnya bahagia, umatnya senang, umatnya menikmati hidup, umatnya enjoy, nggak dilarang sama Nabi. Tapi Nabi meminta dikurangi. Dikurangi kalau ada yang berlebihan, dikurangi kalau ada ketawa-ketawa yang nggak perlu untuk ditertawakan, dikurangi tertawa itu. Poin yang kedua, biasanya Rasulullah lebih sering senyum dibanding tertawa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, juga riwayat Imam Al-Bukhari, bahkan hadirin mungkin udah hafal ya hadisnya, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah shadaqah.
Jadi Nabi itu jarang ketawa, biasanya Nabi seringnya senyum. Mana salah satu dalil yang kedua tentang senyumnya Nabi? Sami'tu Jarir yaqul, aku pernah mendengar Jarir bin Abdullah, beliau berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu illa tabassam fi wajhi. Demi Allah, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali aku masuk Islam kecuali Nabi tabassama fi wajhi. Kalau ketemu sama saya tuh selalu tersenyum, nggak pernah enggak. Ini kerennya Rasulullah. Ketemu sama orang udah pasti auto custom wajahnya Rasulullah tuh senyum, kecuali beberapa kesempatan aja. Tapi mayoritasnya Rasulullah tuh kalau ketemu sama orang senyum, dan itu pasti. Nabi ketemu sama Jarir bin Abdullah tersenyum. Ada Jarir, ada Jabir. Nabi ketemu sama Jabir tersenyum. Bahkan ada hadis riwayat Jabir bin Samurah, ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah. Waktu itu kita bahas pas ini posisinya masih di sana. Jabir bin Samurah, suatu ketika teman-teman dirahmati Allah, pernah ngelihat Rasulullah keluar dari rumah beliau mengenakan pakaian warna merah bergaris, ada garis-garis, ada lurik-luriknya. Terus kata Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Waktu malam hari itu Nabi keluar dari rumah beliau bertepatan dengan bulan purnama yang sedang bersinar, kata Jabir bin Samurah. Kupandangi wajahnya Rasulullah, kupandangi bulan purnama yang sedang bersinar terang. Kupandangi lagi wajahnya Rasulullah, lalu untuk yang kedua kalinya aku bandingkan wajah Nabi dengan bulan purnama yang sedang bersinar terang. Lalu kupandangi yang ketiga wajah Rasulullah, kata Jabir bin Samurah, demi Allah tidak ada yang lebih indah selain daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam asar yang lain, demi Allah wajahnya Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama yang sedang bersinar. Allahu Akbar. Wajah indah itu bukan hanya karena tampan. Rasulullah memang tampan, putih, kulitnya kemerah-merahan, wajahnya penuh dengan keceriaan. Tapi yang jauh lebih penting, Rasulullah itu sering senyum. Itu yang membuat orang-orang pada suka. Ngelihat mandang wajah Nabi aja udah suka. Ada yang masih ingat nggak? Saya kasih hadiah 50.000 yang masih ingat kesukaannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apa yang paling kau sukai di dunia ini? Lalu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengatakan 3. Masih ingat nggak? Ada hadiah nih 50.000 jemaah bagi yang masih ingat. Kalau punya catatan dibuka catatannya nggak apa-apa. Oh, udah buka buku baru sekarang, pakai buku baru. Catatan lamanya ketinggalan di rumah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 3 yang aku sukai di dunia ini. Yang pertama, aku suka memandangi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ngelihat wajahnya aja udah senang Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau galau, sahabat-sahabat Nabi itu kalau lagi futur, males-malesan, kalau lagi bete, lagi bad mood, aduh lagi bad mood nih, pengen tenang, aduh lagi bete nih, pengen sembuh, aduh lagi kurang bahagia nih, lagi sedih, pengen bahagia. Mereka tuh healingnya lihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di detik kapan wajahnya menatap wajah Nabi, seluruh gundah gulana bete hilang semuanya, karena cuma mandangin wajah Nabi. Makanya yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang paling kau sukai wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, yang pertama, aku sangat suka memandangi wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wahai Abu Bakar, apalagi yang paling kau sukai di dunia ini? Aku menyukai di dunia ini, yang kedua, untuk duduk. Aku menyukai yang kedua untuk duduk di sebelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mandangin wajah beliau, yang kedua duduk bercengkrama bersama Nabi. Itu yang paling disukai Abu Bakar As-Siddiq, melebihi kecintaannya kepada dunia dan semua isinya. Bayangin, dunia dan semua isinya nggak ada apa-apanya dibanding senyumannya Nabi, melihat wajahnya Nabi, duduk bercengkrama di sebelah Nabi, satu majlis bareng Nabi. Itu yang paling disukai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang ketiga, apalagi wahai Abu Bakar yang kau suka? Yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku menyukai yang ketiga, jika aku ikut berjuang
dalam perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling baginda, itu yang paling Sayyidina Abu Bakar sukain. Kalau kita apa nih jemaah kira-kira? Yang paling kita sukai di dunia ini apa nih kira-kira? Oh, yang paling saya sukai punya rumah di tengah kota, punya kendaraan yang prima, punya ini dan punya itu. Saya suka kalau saya handphonenya A, B, C, X, Y, Z, jam tangannya A, B, C, X, Y, Z. Saya suka outfit saya A, B, C, X, Y, Z. Berarti kita belum meneladani atau menginstal seperti instalasinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq buat kita. Karena dulu pernah kita pelajari waktu di zaman-zaman Ashabur Rasul jilid yang pertama, di bab yang pertama, yang paling dicintai Sayyidina Abu Bakar, yang pertama apa? Ketika aku melihat wajah Nabi. Yang kedua apa? Ketika aku duduk di sebelah Nabi. Yang ketiga apa? Ketika aku ikut berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah jemaah, kita barusan dapat nikmat. Allah turunkan kucuran hujan yang penuh berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Sungguh Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-9 Allah berfirman, kami Allah nazzalna minas sama, menurunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang penuh berkah. Air itu bernama air hujan. Jadi kalau hujan, doanya Nabi apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini penuh barokah. Sedikit tentang hujan sebelum nanti balik ya ke bahasan yang nomor 2 dari 5. Biasanya Nabi lebih sering senyum daripada tertawa. Nabi lebih sering memendarkan senyum daripada ketawa. Tentang hujan, di luar daripada tema ini tentunya, kalau orang yang tinggal di dekat Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, mereka tuh kalau hujan senangnya luar biasa. Dan mereka tuh kalau hujan rata-rata justru malah pakai kesempatan hujan buat hujan-hujanan. Waktu itu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngelihat Nabi lagi hujan-hujanan. Nabi hujan-hujanan. Terus ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda begitu hujan-hujanan? Kata Rasulullah apa? Sungguh wahai sahabatku, baru saja Allah menciptakan air hujan ini, lalu aku pun menikmati apa yang Allah ciptakan. Atau Nabi juga kalau pas hujan, salah satu yang Nabi lakukan, Nabi itu mengangkat tangannya kayak gini sampai ke siku beliau, lalu terus air daripada hujannya sama Nabi itu dipakai buat membasuh tangan beliau. Kalau hujan itu air yang penuh barokah. Jadi kalau mau nyari air barokah, itu air hujan, air yang penuh barokah. Kita balik ke dalam bahasan ya jemaah. Jadi poin yang pertama, Nabi nggak larang untuk tertawa, tapi Nabi bersabda dikurang-kurangi. Kata Rasulullah, aqillad dhahik, kurang-kurangi banyaknya tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena kalau kita terlalu kelebihan ketawa, mematikan hati kita jadi mati karena terlalu berlebih dalam ketawa. Yang kedua, biasanya Nabi lebih sering apa? Tersenyum dibanding ketawa. Salah satu riwayatnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassam liwajhi. Saya nggak pernah ngelihat Rasulullah sejak pertama kali saya masuk Islam sampai sekarang sudah sekian tahun saya berislam, kecuali selalu kalau ketemu Rasulullah pasti senyum, nggak pernah enggak. Itu kerennya Rasulullah. Pasti senyum, nggak pernah enggak. Ketemu orang senyum. Teman-teman biasain kalau ketemu orang, saran saya senyum. Tapi yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Jangan yang laki kepada perempuan, Assalamualaikum. Wah ya ini gawat. Maksudnya apalagi berlebihan. Kalau sekedarnya aja, oh ya baik terima kasih, itu nggak ada masalah. Lebih-lebih kalau saya boleh sedikit menambahkan, perbanyak doakan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendoakan saudaranya, di atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan walaka misluh, walaka misluh, walaka misluh. Riwayat lain kalimatnya walaka bimisl, walaka bimisl, walaka bimisl. Kau dapat sama, kau dapat sama, kau dapat sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Misalkan kalimat sederhana, ringan, tapi berpotensi kita dapat feedback doa malaikat. Assalamualaikum mas, sehat, lancar, berkah ya mas. Yang pertama kita mendoakan kesehatannya. Yang kedua kita mendoakan kelancarannya dalam setiap ibadah kepada Allah, karena hidup ini adalah ibadah. Yang ketiga kita mendoakan keberkahan untuk saudara kita. Sebenarnya kan itu
Inti dari salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan dalam bahasa Arabnya. Assalamu, semoga keselamatan untukmu. Keselamatan meliputi semuanya. Ya sehat, ya diberkahi dan semuanya. Warahmatullah, dan rahmat Allah untukmu. Wabarakatuh, dan berkah Allah menaungi hidupmu. Udah mas salam, ditambah doa. Sehat, lancar, berkah ya mas. Atau mungkin dengan kalimat lain. Misalkan, sukses selalu ya. Itu jangan teman-teman remehkan. Wallah, siapa yang mendoakan saudaranya, di atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan balik, kamu juga dapat sama. Sehat ya mas, kamu juga sehat. Lancar ibadahnya ya mas, kamu juga dilancarkan ibadahnya. Barokah hidupnya ya mas, kamu juga dapat doa yang sama, diberkahi hidupmu. Dan yang mendoakan kita tuh bukan manusia. Walaupun nanti dia dapat feedback, walaupun nanti dia yang mengucapkan dapat feedback dari orang, sehat, lancar, berkah ya, iya buat ustadz juga ya, misalkan kayak gitu. Tapi yang lebih keren feedback dari sekedar ucapan manusia, doanya siapa? Malaikat. Makanya teman-teman jangan pelit doa. Doain, doain, doain. Kalau voice note, sebelum misalkan teman-teman atau ngetik atau apa gitu, Assalamualaikum, Jeng apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu mudah-mudahan barokah, sukses, bla bla segala macam. Gimana? Apa yang bisa kami bersamai, apa yang bisa kami bantu, misalnya kayak gitu. Sisipkan doa. Lagi balas pesan, doa. Kalau malas ngetik, voice note. Kalau malas voice note, malas ngetik, telepon biar langsung. Kadang ada WA dengan nada tertentu, dengan apa intonasi ucapan itu kan beda. Contoh ada tulisan, nggak harus dia. Ada anak muda gitu, terus dia bilang sama temennya, ngetik, nggak harus dia. Sama kalimat gini, kan nggak harus dia, kan nggak harus dia. Beda apa sama? Beda. Nggak harus dia. Nggak harus dia berarti elah, kalau gagal nikah insya Allah nanti Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau enggak harus dia, berarti ya harus dia orangnya. Nah kadang itu kan intonasi didapatkan lewat apa? Voice note, telepon. Maka kadang-kadang kalau salah di dalam penulisan WhatsApp, banyak-banyak baik sangka. Ada orang nulis, ini apa sih kok? Gara-gara salah intonasi baca. Padahal maksudnya bukan ke arah sana, tapi karena salah intonasi baca, maka dia jadi keliru. Rasulullah sejak saya masuk Islam selalu tersenyum. Maka teman-teman biasain tersenyum kalau ketemu orang. Senyumin. Itu termasuk kebaikan. Dan sedekah juga. Terus adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini teman-teman dirahmati Allah. Ma ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dhahikan qat. Saya belum pernah ngelihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak qat, sekalipun belum pernah lihat. Hatta ara minhu lawa lahawati, sampai nampak dariku langit-langit bibirnya Rasul, atau langit-langit rongga mulutnya Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak pernah tertawa sampai langit-langitnya tuh kelihatan wah sampai lebar banget, itu nggak pernah. Innama kana yatabassam, Rasulullah tuh paling senyum gitu, senyum dengan senyuman yang sumringah luar biasa. Jadi nggak pernah berlebihan dalam tertawa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak melarang tapi dikurangi. Yang kedua, biasanya Rasulullah lebih sering senyum. Sekarang kaidah yang ketiga. Berlebihan dalam tertawa penyebab hati menjadi mati. Berlebihan dalam tertawa penyebab hati menjadi mati. Fa inna kasratadh dhahik tumitul qalb. Karena kalau kita banyak ketawa, hati kita mati. Coba deh banyak tertawa dari pagi, siang, sore, malam, hati kita nanti mati. Rasulullah itu sering pesan, sedikitkan tertawa, perbanyak menangis. Bukan berarti nggak boleh ketawa, boleh kok. Ayat Al-Quran juga ada, Quran surah Yunus, Allah menginginkan kita itu berbahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillah,
Katakan bifadlillah, karena karunia-Nya Allah, wa bidzalika wa birahmatihi, dan karena rahmatnya Allah. Bifadlillah, karena fadl karunia Allah, wa birahmatihi, karena rahmat yang Allah kasih sama kita, fa bidzalika falyafrahu. Mbok hidupmu tuh bahagia. Falyafrah, mbok hidupmu tuh senang, mbok hidupmu tuh bahagia. Jadi beragama ini yo berbahagia harus ya jemaah. Yo nggak sepaneng terus. Maksud daripada harus banyak menangis tuh ya nggak terus-terusan setiap hari kita menangis. Karena nanti ada kaidah, innallaha la yuhibbul musrifin. Al-Quran Allah berfirman, Allah nggak suka orang yang berlebihan. Kelebihan ketawa nggak baik, kelebihan menangis juga nggak baik. Jadi komposisinya pas. Ya tertawa sesekali dengan senyum yang sumringah, ya sedih sesekali dengan kesedihan yang wajar. Jangan terlampau sedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan Allah juga nggak pengen kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan kebanyakan sedih, jangan kebanyakan murung, jangan kebanyakan mutung, jangan kebanyakan pundung, jangan kebanyakan murung dalam kamar, jangan kebanyakan sedih lah. Hidup tuh mbok enjoy aja. Fabidzalika falyafrahu. Mbok kamu tuh enjoy karena dapat fadl dan rahmatnya Allah. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Lebih baik maksudnya dapat fadlnya Allah, rahmatnya Allah, itu lebih baik. Jadi nomor 3 kaidahnya, berlebihan dalam tertawa penyebab hati menjadi mati. Jangan berlebihan. Ketawalah, ketawa silakan seperlunya. Tertawalah, tertawa silakan seperti Nabi tertawa, tersenyum yang lebar. Tertawalah, tertawalah, tapi jangan sampai hati kita mati karena terlalu banyak tertawa. Nomor 4 kaidahnya, seseorang tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain. Ini kadang temannya jatuh diketawain, hahaha jatuh. Kadang udah mah jatuh tertimpa tangga. Udah mah temannya lagi sengsara, kita malah tertawa di atas kesengsaraan saudara kita. Jangan hadirin. Dan itu juga termasuk nih, pelan-pelan kita atur ritme postingan-postingan kita. Boleh jadi ada yang beda ya dari kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita penuh dengan kecukupan. Mungkin kehidupan kita dipenuhi dengan finansial yang stabil. Mungkin kehidupan kita punya sesuatu yang tidak orang lain punyai. Tapi sembunyikan aja. Takut-takut ada mata-mata yang hasad karena kita mempertontonkan terlalu berlebihan, mempertontonkan nikmat Allah yang Allah hadirkan pada kita. Nggak apa-apa Ustadz, kan ini untuk bersyukur. Ya betul, satu sisi untuk bersyukur, tapi juga harus jaga perasaan teman kita. Ada teman baru terluka karena kebakaran kiosnya, lalu terus kemudian bangkrut usahanya, terus kita posting di waktu yang sama di saat dia sedang sedih, posting di waktu yang sama kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Ini agaknya kurang-kurang pas. Apalagi kita adalah teman dekatnya dan dia lewat di story WA kita. Terus gimana Ustaz? Nggak boleh posting? Boleh-boleh aja silahkan. Tapi jangan lupa jaga perasaan saudara kita sesama muslim. Terlebih lagi kalau misalkan ada tetangga yang kelaparan, kita posting makanan enak, luar biasa. Saya posting Ustadz, nggak apa-apa. Tapi saya posting Ustadz papa atau nggak apa-apa. Emangnya kenapa posting makanan tiap hari? Karena saya jualan makanan. Nah, kalau jualan makanan beda lagi. Jualan makanan boleh silahkan. Angkat aja ke sosial media, karena boleh jadi lewat situlah wasilah rezekinya Allah datang sama kita. Jadi kalau pas teman-teman qadarullah masya'a fa'al jualan, posting ya sudah nggak apa-apa. Dan orang pasti paham. Oh, beliau posting karena beliau jualan dan itu wasilah rezeki yang Allah titipkan lewat WA story-nya. Nggak apa-apa, dan kita harus bermaklum. Jadi begitu. Jangan, kamu nih gimana sih, tahu saya lagi nggak punya uang, kamu posting yang seger-seger lagi. Lalu dia emang jualan. Dan hari ini kita harus juga bijak bersosial media. Yang upload bijak-bijak dalam upload, yang nerima postingan bijak-bijak dalam menerima postingan. Itu poin yang keempat, tidak tertawa di atas penderitaan orang lain. Bentar, kita murojaah. Yang pertama tadi apa? Rasulullah tidak melarang tertawa tapi dikurangi. Yang kedua,
Biasanya Rasulullah lebih sering tersenyum daripada tertawa. Yang ketiga, berlebihan dalam tertawa penyebab hati manusia menjadi mati. Yang keempat, tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain. Rasulullah, ini salah satu sifatnya Rasulullah tuh empati. Empati itu sikap peduli kepada orang yang lagi Allah uji dalam hidupnya. Rasulullah tuh empati banget. Jadi kalau ada orang itu kekurangan, Rasulullah tuh peka banget. Masih ingat kisahnya waktu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an gelinding kelaparan? Lapar banget, kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Begitu, wah kelaparan nih, luar biasa nih. Sayyiduna Abu Hurairah terus kemudian melihat daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lewat. Lapar, belum makan, cobalah saya tak deketin Abu Bakar. Deketinnya tapi elegan, namanya menjaga marwah. Nggak langsung, Abu Bakar lapar nih, kode supaya diajak makan. Enggak. Tapi Sayyidina Abu Bakar dibilang, wahai Sayyidina Abu Bakar, boleh nggak saya nanya sesuatu sama Anda? Iya boleh. Apa? Ini hadis yang satu ini tuh maksudnya Rasulullah gimana ya? Pura-pura nih. Padahal biar diajak ke rumahnya terus diajak makan. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ternyata cuma jawab aja. Oh ini maksud hadis ini begini. Yang dikehendaki Rasulullah itu seperti ini. Udah habis itu nggak diajak ke rumahnya, nggak diajak makan. Ya sudah, ya Allah Abu Bakar nggak peka. Lanjut lagi terus yang kedua. Itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Saya merapat kepada Sayyidina Umar. Saya lapar, mudah-mudahan nanti diajak ke rumahnya Umar, diajak makan bareng sama Umar bin Khattab. Wahai Sayyidina Umar, iya Abu Hurairah ada apa? Izin saya bertanya boleh? Iya boleh. Ini kalau hadis ini gimana ya? Padahal Abu Hurairah bilang apa? Demi Allah aku lebih tahu tentang hadis itu daripada Sayyidina Abu Bakar dan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi aku bertanya tujuannya supaya mereka peka ngajak aku makan. Nah jadi harus peka nih teman-teman. Kalau malam nanti ada teman yang bilang, udah makan belum? Wah itu berarti pengen diajak. Udah ajak aja makan. Udah makan belum? Kenapa? Lapar ya? Iya nih lapar. Udah makan saya mah. Ajak aja jemaah. Ada kesempatan berbuat baik, traktir orang makan. Apalagi kalau kita duduk, kalau bisa jangan duduk di restoran kecuali langsung ke kasir. Kalau saran saya. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, jangan ketika masuk kedai, restoran, atau pecel lele, atau rumah makan, kecuali Anda langsung gegas cepet-cepet ke kasir. Ngapain? Titip duit. Pak, titip duit dulu ya 200.000. Nanti dulu mas, silahkan makan dulu. Takut didahului sama teman saya. Gak apa-apa jemaah. Langsung, kalau bisa kita duduk, kita yang bayar, kita duduk, kita yang bayar. Ada pahala yang besar di sana. Kembali ke kisahnya Sayyidina Abu Hurairah sama ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ketemu kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Abu Hurairah, maksudnya Rasulullah tentang hadis yang kau tanyakan begini dan begini dan begini. Lagi-lagi Sayyidina Abu Hurairah nggak diajak makan. Sayyidina Abu Bakar nggak peka, Sayyidina Umar bin Khattab kurang peka. Bagaimana kalau dua manusia terbaik ini aja nggak peka, apalagi kalau yang lain? Apalagi sahabat yang lain, lawang dua orang yang termulia ini kurang peka, apalagi sahabat yang lain nih. Kata Sayyidina Abu Hurairah, tak lama lewat di hadapan Sayyidina Abu Hurairah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan Abu Hurairah. Lalu Rasul pun bertanya, wahai Abu Hurairah, ya Aba Hira, kamu lapar? Iya ya Rasulullah. Langsung to the point. Rasulullah tuh tahu. Ini nih Abu Hurairah nih kalau udah nunduk-nunduk begini, lapar nih Abu Hurairah. Langsung di to the point. Oh ya Abu Hurairah, ikut sama saya. Sesampainya di satu tempat, disuruh minum susu. Dengan minum susu, isyrab. Minum Abu Hurairah. Diminum sama Sayyidina Abu Hurairah susu tersebut. Sampai terus kemudian selesai, kata Rasulullah, ayo nambah lagi, minum lagi. Minum susu sampai kenyang teman-teman dirahmati Allah. Sampai Rasul bilang lagi, wahai Abu Hurairah, minum lagi silahkan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, pemberianmu telah membuat aku kenyang dan gak ada lagi tempat susu di lambungku ya Rasulullah. Itu Rasulullah, empati. Jadi kalau ada yang lagi lapar, jangan malah disyukurin. Syukurin lapar. Jangan malah digituin. Ajak makan. Manusia
Itu akan lebih mudah diajak diskusi kalau kita makan bareng. Makanya sering kan Rasulullah, para sahabat itu sering ngajak makan bareng. Ayo makan bareng, ayo makan bareng, ayo makan bareng. Jalin bonding, jalin relationship pada saat kita makan bersama. Maka teman-teman kalau punya kelebihan rezeki, lagi makan, traktir aja orang-orang. Rebutan kalau perlu. Udah biasa kita ngelihat, kita PT-PT itu udah biasa. PT-PT itu patungan-patungan, udah biasa. Ayo kamu bayar sesuai bill ya. Iya, aku tadi makan ini 85.000, yaudah saya tak bayar apa yang saya makan aja. Kalau bisa, bismillah, jangan kita yang bayar. Peluang loh, apalagi orang salih. Kata Nabi Muhammad SAW, la tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali sama orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amak, dan jangan ada yang makan makananmu illa kecuali taqiyya, orang yang bertakwa. Kalau sama orang yang gak bertakwa aja kita bagi-bagi makanan, itu pahalanya besar dan termasuk Islam yang paling hebat, Islam yang paling keren, Islam yang paling oke adalah kata Nabi, tut'imut ta'am, kamu bagi-bagi makanan. Kamu traktir makanan orang, kamu bagi-bagi nasi box, kamu bagi-bagi nasi bungkus, atau kamu bagi-bagi sayur mayur, kamu bagi-bagi buah-buahan, itu yang terbaik. Lebih daripada itu, ngasih makan orang yang bertakwa. Kita tahu ini orang sering hadir di majelis ilmu, sering duduk di majelis ilmu, para pejuang-pejuang di jalan Allah. Mereka ini orang-orang yang berkhidmat untuk umat. Mereka tinggalkan keluarganya, anaknya, istrinya untuk khidmat kepada umat. Apalagi mereka yang berjuang di balik layar, yang mempersiapkan A, B, C, X, Y, Z. Teman-teman jangan lupa, di balik kita sebelum datang, ini ada mas-mas yang di belakang kita, semoga Allah muliakan beliau, yang natain kursinya, yang natain hijabnya, penghijabnya, yang memplan, yang men-setting audio sound systemnya, yang ngangkat-ngangkat tripodnya, ngangkat-ngangkat sound systemnya. Kalau mereka yang berjuang di jalan Allah kita fasilitasi, masuk ke hadis Nabi, la ta'kul ta'amaka illa taqiyya, jangan ada yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Sama orang umum kita traktir makan, pahalanya udah besar, apalagi kalau sama orang bertakwa. Energi yang mereka makan, nasi yang mereka makan dan jadi energi saat mereka beramal, pahalanya ngalir ke Anda semua. Saat mereka sholat, pahalanya ngalir ke Anda. Saat mereka zakat, pahalanya ngalir ke Anda. Saat mereka beramal sholih, pahalanya ngalir ke Anda. Itulah kerennya daripada orang-orang yang memfasilitasi makannya orang saleh. Makanya Nabi bersabda, la ta'kul, kalau bisa, jangan ada yang makan ta'amaka, makanan yang kamu siapkan, yang kamu traktirkan, yang kamu sediakan, yang kamu provide, illa taqiyya, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Yang penting zahirnya. Tapi Ustaz, takwa kan hahuna kata Rasulullah, at-taqwa hahuna kata Rasulullah, takwa itu di dada. Emang kita bisa ngelihat nih orang takwa atau enggak? Gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya, lihat secara zahir. Lihat aja zahirnya. Kalau zahirnya, oh sholat, oh zakat, oh secara zahirnya ini orang baik, oh secara zahirnya ini orang selalu dekat dengan Allah, bismillah, traktir, bayarin. Jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Dan biasakan latih hati kita untuk peka ngelihat keadaan. Ada yang kekurangan, ayo kita fasilitasi. Ada yang kelaparan, ayo kita fasilitasi. Di situ tempat kita untuk mengasah kepekaan hati kita. Semoga nanti lebih banyak lagi orang yang terfasilitasi kebaikan, karena kebaikan itu menghantarkan kebaikan. Yang terakhir, yang kelima, tertawa pada tempatnya. Jangan ketawa terus. Ketemu ketawa. Ketemu lagi ketawa lagi. Lagi sendirian ketawa lagi. Ngeliat handphone ketawa lagi. Ini jangan-jangan orang nggak penuh lagi. Orang stres, terlalu banyak tertawa. Makanya tertawalah pada tempatnya. Ketawalah apa yang memang perlu ditertawakan, dan jangan tertawa apa yang tidak perlu ditertawakan. Ada 5 kaidahnya. Yang pertama, diulangin, tidak melarang tapi dikurangi. Yang kedua, banyak senyum, tidak berlebihan dalam tertawa. Yang ketiga, berlebihan tertawa menyebabkan hati menjadi mati. Yang keempat, tidak tertawa di atas penderitaan orang lain. Yang kelima, tertawalah pada tempatnya. Tambahin satu, yang keenam, sebisa mungkin tidak berbohong
demi gelak tawa. Tidak berbohong demi gelak tawa. Jadi kalau bisa tidak berbohong demi gelak tawa. Jujurlah, itu lebih baik. Kata Nabi SAW, iyyakum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal jannah fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Banyak-banyaklah oleh kalian tertawa, bukan, banyak-banyaklah oleh kalian jujur. Iyyakum bisidq, lazimi kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, jujurmu menghantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, karena kebaikanmu menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, jadi perbanyak senyum, senyum dan senyum. Lalu pernah juga suatu ketika Rasulullah SAW itu dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabi. Suatu ketika Rasulullah pernah ngelihat ada sekelompok dari sahabat-sahabat Rasulullah, yathakuna wa yatahaddatsun. Mereka saling ngobrol-ngobrol terus